itu dulu tahun-tahun nenek-nenek kita dulu berjuang demi mempermerdekakan Indonesia ini daripada penjajah. Jika pemikiran seperti Harry Pras bahwa negara ini kalau ada penjajah biarkan saja mereka mengambil punya kita, itulah kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kita saksikan hari ini kebodohan seseorang dalam memahami suatu masalah. Dia hanya menilai dari media tanpa ingin tabayun dulu dengan orang tersebut, ataupun menuduh orang lain tanpa kejelasan, ataupun memfitnah negara lain yang sedang berperang. Dia menuduh bahwa Gaza itu adalah efek kehancuran gara-gara Hamas tanpa mau tabayun dulu, hingga dia menuduh seorang yang memang di lapangan dia bekerja, yaitu Husin. Dia menuduh konyol Husin, lalu dia mengatakan Hama memang beang kerok kehancuran Gaza. Dia mengatakan bahwa Hamas itu beang kerok Gaza. Ini astagfirullah, coba lihat ini kawan-kawan. Dia mengatakan bahwa Hama memang beang kerok kehancuran Gaza. Ini kan kebodohan yang nyata kan kawan. Si Harry Pras ini kan kawan, dalam berbicara dia tidak ada ilmu tapi berani berbacot tanpa mau meneliti ataupun tabayun dulu. Dia mengatakan bahwa penjelasan kenapa Suriah ini merdeka dari rezim laknat dan Gaza menuju kehancuran. Ini dia berbicara sedangkan dia tidak tabayun dulu, pergi ke lapangan menyelidiki apa permasalahannya, apa efeknya, begini. Dia begitu membenci Gaza hingga dia membuat kedustaan di atas Gaza. Dan coba lihat lagi kawan, coba lihat ini, membongkar kedustaan Harry Pras atas isu Gaza. Dia pun banyak video-video orang yang membahas dia membahas Gaza tapi dia tidak ada keilmuannya. Coba lihat nih dia kawan-kawan. Husin Gaza ngontot bela Syiah, Iran di atas bebasnya Suriah dari sanksi Amerika. Dia kok berani sekali mengatakan seperti ini, sedangkan dia tidak tabayun dulu. Ini astagfirullah. Nah, emosi aku dengan Harry Pras ini kawan. Lalu lihat nih kawan-kawan lagi, lihat nih. Terbongkar. Husin Gaza di tengah kaum Syiah. Harry Pras bungkam fitnah Felix Saud ke negara Arab. Ini naik emosi ku nih kawan-kawan. Dengan dia mengaku slogan dengan mulia dengan manhaj salaf, tapi dia kawan-kawan selalu memfitnah orang lain, memfitnah Husin. Padahal Husin dia begitu bersemangat dalam membantu Gaza. Di Gaza dia begitu mencari donasi-donasi untuk warga Gaza. Tapi datang si Harry Pras ini ngomong yang tidak jelas-jelas kawan. Dengan judul, lihat nih lagi kawan. Judul dia lagi-lagi kebrokan pemikiran Husin Gaza terbongkar. Astagfirullah. Petinggi Arab kontan beri jawaban. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Seandainya memang negara-negara Islam termasuk Arab, kawan-kawan, jika memang mereka memiliki pemikiran bahwa umat Islam adalah satu jiwa, satu raga, mereka akan membantu Gaza, tidak akan merasa kelaparan seperti hari ini kawan. Gaza diputuskan sumber airnya, listriknya oleh orang-orang kafir kawan-kawan. Hari ini bagaimana perjuangan orang Gaza, kelaparan mereka. Tapi datang orang Indonesia yang sok-sok ngaku dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, slogannya mulia dengan manhaj salaf, tapi mencaci orang yang membantu Gaza hari ini. Ini kebodohan yang sangat nyata kawan-kawan. Maka berhati-hatilah dengan orang yang mengaku slogan dengan mulia dan manhaj salaf tapi dia membenci orang yang membantu Gaza. Sedikit-sedikit dia mengatakan
bahwa Gaza itu bahwa ini Syiah, dia membantu Gaza, ini Syiah, Hamas bayang kerok kehancuran Gaza, ini otak-otak yang tidak baik. Jika memang Hamas bayang kerok Gaza, sungguh Indonesia dulu tidak akan maju, tidak akan merdeka jika bukan karena beberapa kelompok santri dan pejuang-pejuang lain yang ingin merdeka daripada penjajahan Belanda. Begitu juga hari ini, Gaza itu penjuang bagi negara yang sedang dijajah. Mereka tidak ingin dijajah, mereka ingin negara mereka bebas. Begitu juga begitu dulu tahun-tahun nenek-nenek kita dulu berjuang demi mempermerdekakan Indonesia ini daripada penjajah. Jika pemikiran seperti Harry Pras bahwa negara ini kalau ada penjajah biarkan saja mereka mengambil punya kita, itulah kebodohan yang sangat nyata kawan. Maka Harry Pras ini saya rasa otaknya ada tapi dia berpikir. Kenapa? Karena yang mereka berpikir adalah kita kalau dijajah biarkan saja, yang penting kita menerima penjajah, kita mengusir saja. Ini otaknya bagaimana ya? Astagfirullah. Emosi saya dengan si Harry Pras ini. Dia menghina. Harry Pras ini menghina orang-orang yang sedang berjuang memerdekakan negara mereka. Malah dia menghinakan orang ini. Astagfirullah. Dia sendiri tidak melakukan tapi dia menghina orang lain. Dia menghina Husin yang sedang berjuang untuk kemerdekaan, untuk membantu orang-orang Gaza, mereka yang sedang kelaparan. Malah dia hina, malah dia tuduh sebagai Syiah Rafidhah, membantu Syiah Rafidhah lah, inilah itulah. Lah, dia apa yang bisa dia lakukan untuk membantu orang-orang Gaza yang sedang kelaparan? Apa yang dia lakukan? Tidak ada kawan. Hanya ngerocos di akun YouTube dia kawan. Emosi kita hari ini kawan. Maka kawan-kawan semua, kawan harus ingat bahwa Harry Pras ini tukang silat yang sok-sok jadi pahlawan dalam agama, tapi dia tidak paham tentang agama. Padahal dalam kita beragama ini perlu kepada Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Kita mondok dulu, belajar 12 fan ilmu mantik, balaghah, ma'ani, bayan. Baru kita berani mengatakan ini hukumnya begini, ini hukumnya begini, menurut pendapat ulama ini begini, ini begini. Bukan hanya sekedar pakai otak kosong lalu memberi fatwa. Itu bodoh kan. Maka kawan-kawan, Harry Pras ini adalah orang silat. Maksudnya orang main keratit silat tapi sudah berani berbicara agama. Istilahnya dokter hewan sudah berani menyuntik orang, padahal hewan dengan orang berbeda. Istilahnya kawan-kawan begini, dia kuliah jurusan teknik tapi sudah berani memberi obat kepada orang yang sakit. Padahal dia tidak tahu kegunaan obat ini untuk apa, ini untuk apa. Kenapa? Karena dia teknik. Ya. Ini kan kebodohan yang nyata, yang fatal kan kawan. Maka bagi kawan-kawan yang memiliki pemikiran jernih, pemikiran akal sehat, itu akan memahami mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan fakta di lapangan. Kita tabayun dulu. Kita melihat orang itu salah, kita lihat kenapa dia bisa salah. Kita tabayun dengan orang itu. Kenapa kamu melakukan Husin? Kamu kenapa pergi ke Gaza? Apa yang kamu lakukan di situ? Kenapa kamu pergi ke Arab Saudi? Apa yang kamu lakukan di situ? Kan seperti itu. Jangan langsung tiba-tiba merocos, menyalahkan pendapat orang lain. Itu adalah kebatilan yang sangat luar biasa kan kawan. Hingga kalaupun kita mengatakan hama biang kerok kehancuran Gaza, itu kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Kita menyalahkan pendapat orang ataupun menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan kelompok perjuangan, itu adalah kesalahan yang sangat fatal.
Sungguh Bung Karno dulu nggak usah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dia mengungsi saja, dia pergi ke negara lain saja, biarkan negara itu diambil oleh penjajah. Jika pemikiran seperti itu, maka hancurlah suatu negara gara-gara orang goblok, kawan-kawan. Paham, kawan-kawan? Maka Harry Plus ini perlu belajar dulu, jangan memfatwa sebelum belajar. Oke, kawan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.